Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj Ahlussunnah sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita masih dalam pembahasan bab haqiqatul iman wa hukmu murtakibil kabirah. Hakikat keimanan dan status pelaku dosa besar di dunia. Kita terakhir sampai kepada ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala tentang 5 golongan dalam mentafsirkan, mendefinisikan al-iman. Ada Ahlussunnah, Murji'ah, Al-Karramiyah, Al-Jabariyah, dan Al-Mu'tazilah. Baik, sekarang kita lanjutkan ucapan beliau. Wal farqu bainahum ay al-Mu'tazilah wa baina Ahlussunnah anna murtakibal kabirati yuslabu ismul iman bil kulliyati wa yakhlud finnar indahum. Sudah kita sampaikan Al-Mu'tazilah. Siapa pelopor Mu'tazilah atau tokohnya? Wasil bin Atha. Nah, Hasan, muridnya siapa? Hasan Al-Basri yang menyimpang dari akidah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kalau Khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari keimanan, masuk kepada kekafiran. Tapi Al-Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar, mereka keluar dari keimanan, tapi tidak masuk kepada, di mana itu? Di gang sempit. Ya, yaitu apa? Fi manzilah baina manzilatain. Ada di antara 2 kedudukan. Nggak beriman, nggak kafir, apa? Yaitu. Pokoknya apa? Di antara 2 kedudukan tadi. Fi manzilah, dalam suatu kedudukan di antara 2 kedudukan.
Ya, akidahnya nggak jelas. Ini kelompok Al-Mu'tazilah, meskipun sama-sama dengan Khawarij mengatakan mereka keluar dari keimanan. Kata Asy-Syaikh di sini, perbedaan antara mereka, yaitu antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah, bahwa pelaku dosa besar itu dicabut nama keimanan secara totalitas, ya, dan kekal di neraka menurut Al-Mu'tazilah. Wa inda Ahlussunnah la yuslabul iman bil kulliyah. Adapun menurut Ahlussunnah pelaku dosa besar keimanannya tidak dicabut secara totalitas. Iya, dia kurang keimanannya, tapi tidak ya secara total hilang. Dan ini juga sudah kita sampaikan ada kaitan dengan pembahasan akidah Ahlussunnah. Iman itu bercabang, sebagaimana kata Rasul, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ada 70 lebih cabangnya. Kalau salah satu cabang hilang, nggak mesti apa? Hilang semua imannya. Kecuali kalau yang hilang kalimat la ilaha illallah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan. Menyingkirkan gangguan bagian dari keimanan. Kita belajar ilmu agama bagian dari keimanan. Kita bersedekah bagian daripada keimanan. Kalau salah satu hilang dari cabang keimanan yang wajib, tidak selalu orang itu hilang imannya. Itu perincian Ahlussunnah. Al-Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan iman satu kesatuan, ya, kalau satu hilang, hilang semuanya. Kemudian kata Syekh, bal huwa mu'minun naqisul iman. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar mukmin namun kurang keimanannya. Wala yakhlud finnar idza dakhalaha. Di akhirat kalaupun masuk neraka tidak kekal. Ini sudah kita sampaikan juga, kalau antum ditanya pelaku dosa besar di akhirat menurut Ahlussunnah bagaimana statusnya? Naam, ahsantum. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, tergantung kehendak Allah. Idza sya' afa anhu wa idza sya' azabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, langsung dimasukkan ke surga. Kalau Allah berkehendak, Allah azab, namun tidak kekal dalam api neraka. Kalau antum ditanya mana dalilnya? Mana dalilnya pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah? Ahlussunnah dikenal dengan kekuatan dalilnya. Bukan sekedar retorika yang indah. Bukan omdo, bukan asbun saja. Apa dalilnya? Insyaallah sudah sering antum dengar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, ada dalam 2 ayat dari surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat berapa? 38 dan 48. Insyaallah, jazakallah khair. Dan juga 116 kalau tidak salah. Dapat dilihat. Intinya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Dan inilah yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, kalau di sini ada kitab Sahih Bukhari, ada bab Kitabul Iman. Kemudian ada bab Al-Ma'asi min amril jahiliyah la yakfur au la yukaffar murtaqibuha illa bisyirki. Kemaksiatan
itu termasuk perkara jahiliyah. Tidak kafir atau tidak dikafirkan pelakunya kecuali bisyirki. Kecuali kalau dosa syirik baru menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Murtad keluar dari al-iman. Sekali lagi, itu dalil Ahlussunnah pelaku dosa besar dibawa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, Allah masukkan ke surga langsung. Dan jika Allah berkehendak, Allah azab di neraka, namun tidak kekal selama-lamanya. Wa kullu hadhi aqwalun batilatun wal haqqu ma qalahu Ahlussunnah wal Jamaah li adillatin katsirah. Ucapan-ucapan kelompok sesat tadi dalam pembahasan definisi iman semuanya batil. Kelompok Murji'ah, Karramiyah, Al-Jabariyah, ya, mereka semuanya sesat, menyimpang dalam mendefinisikan iman. Sudah kita pernah tanya ke antum, kenapa kok dikatakan sesat? Hah? Nah, apa jawabannya? Hah? Karena menyelisih dalil. Camkan ini. Yang sesat kalau menyelisih dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Ya, ini harus selalu ditanamkan. Yang sesat kalau menyelisih dalil. Menyelisih qala Allah, qala Rasul. Wa qala sahabat. Menyelisih ijma' salaf. Menyelisih akidah manhaj salaf. Itu yang sesat. Bukan karena menyelisih mayoritas. Bukan karena gak cocok dengan Pak Ustadz. Bukan karena menyelisih Pak Doktor. Ya, sekali lagi, yang sesat, yang menyelisihi ad-dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, wa qaluhu wa annal iman yazid bit taati wa yanqus bil ma'siyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini satu paket, ya. Makanya sudah pernah kita sampaikan, al-iman khamsununat. Kata Syekh Hamad Al-Ansari, ahli hadis kota Madinah rahimahullah, ini sekedar untuk lebih memudahkan dalam dihafalkan. Iman itu 5 nun kalau dalam bahasa Arabnya. I'tiqadun bil janani, qaulun bil lisani, amalun bil arkani, yazidu bi ta'atir rahmani, wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Hafal ya? Bisa dites? Baik, suatu saat nanti. Insya Allah. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, perbuatan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan mentaati asyaitan. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah annal iman yatafadalu biziyadati wan nuqsan. Termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, iman itu ya bisa bertambah, berkurang. Iman itu bertingkat-tingkat. Antara satu dengan yang lain berbeda, nggak sama. Ini salah satu yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin yang ini menyelisih kelompok Murji'ah, bahwasanya setiap manusia itu berbeda keimanannya. Tidak satu derajat, semuanya tergantung kepada al-amal. Ya, semakin banyak amal solehnya, semakin bertingkat keimanannya. Bahkan antara satu orang itu sendiri, ya, dalam waktu yang berbeda, berbeda juga tingkat apa? Keimanannya. Ada pasang surut keimanan. Jangankan kita, para sahabat Rasulullah SAW yang merupakan manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, mereka juga merasakan pasang surut keimanan.
Sampai mereka pun mengatakan, ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah wahai para sahabatku, kita duduk sejenak memperbaharui keimanan. Kemudian kata Syekh, fatazidu at-ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau punya kitab khusus Asbab Ziyadatil Iman wa Nusanihi. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Ini sudah sering kita sampaikan, tapi tidak masalah kita ulangi lagi. Iman bisa bertambah dengan yang pertama, thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Dan di situ beliau tekankan bab ilmu yang mana yang lebih bisa menambahkan keimanan, di antaranya ilmu tentang tauhid asma wa sifat, belajar Al-Quran, belajar as-sirah an-nabawiyah. Ya, tentunya kepada ahlinya, kepada ahli ilmu, kepada ahli sunnah yang paham akidah sahihah. Karena kata para masyayikh, berapa banyak orang yang ngajar sirah nabawiyah namun ngambil kesimpulannya ngawur, ya, asal-asalan dan seterusnya, sesuai dengan selera mereka. Hati-hati. Kemudian di antara yang bisa menambahkan keimanan, tadabbur, tafakur ayatillah, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Ya, dalilnya semisal dengan itu. Kemudian yang ketiga, iman akan bisa bertambah dengan al-amal as-soleh. Dan amal soleh itu ada 3 bagian. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Yang penting amal tersebut ikhlas dan ittiba. Bukan sembarang amal bisa menambah apa? Keimanan. Memperingati Maulid Nabi Isra Mi'raj dalam rangka meningkatkan iman. Iman yang mana? Sedangkan Rasul, para sahabat tidak pernah mengajarkan melaksanakannya. Sekali lagi, yang bisa menambahkan keimanan, iman ya adalah amal yang ikhlas dan ittiba. Adapun sebab berkurangnya keimanan secara global, kata Syekh Abdul Razak, ada 2 sebab internal dari dalam orang itu sendiri dan sebab eksternal dari luar orang itu. Sebab internal dari dalam orang itu ada beberapa poin. Yang pertama, al-jahal, kejahilan. Orang yang jahil terhadap agama Allah bisa berkurang imannya. Nggak tahu halal wal haram, tidak tahu bid'ah sunnah, bahkan lebih parah, bisa hilang imannya kalau tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Kemudian al-ghaflah, lalai. Lalai dalam melaksanakan kewajiban, lalai dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah. Ulaika humul ghafilun. Kemudian yang ketiga, an-nafsul ammaratu bisu. Jiwa dalam diri manusia yang ada potensi menyeru kepada kejelekan. Kemudian yang keempat, sebab interan dari diri orang itu al-maksiyah, kemaksiatan yang dia lakukan. Ini sebab dari dalam orang itu yang bisa mengurangi keimanan. Adapun sebab dari luar yang bisa mengurangi keimanan, yang pertama asyaitan. Ya, terutama dari kalangan al-jin. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, qurana usu, teman sahabat yang jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek ibadahnya, jelek akhlaknya, ini bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Bahkan bisa apa? Mengantarnya kepada kesyirikan, kekafiran. Seperti yang sering kita sampaikan, Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik
meskipun dia tahu agama yang dibawa oleh Nabi itu di atas al-haq. Namun karena apa? Bisikan teman-teman jeleknya sampai ketika dia mau mati pun dibisiki untuk tetap di atas kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, sebab ekstern dari luar orang itu adalah fitanud dunia. Fitnah dunia, gemerlapnya dunia. Terkadang orang sibuk dengan urusan dunia, lalai dari belajar ilmu agama, lalai dari ibadah kepada Allah. Dan sering kita sampaikan, terkadang ada sebagian orang, dan ini wakil banyak kasusnya. Awalnya mungkin ya ada satu proyek, ya dia nggak mau ngaji, ya alasannya masih bisa apa? Online, ya. Lama-lama online pun bosan, malas sudah. Apa yang terjadi? Jadi orang awam lagi, sudah nggak tahu lagi mana itu halal wal haram, bid'ah, sunnah, yang penting bisa makan. Ini fitnah apa? Dunia. Bahkan kata Rasul, fitnah dunia bisa menjadikan orang paginya mukmin, sore harinya sudah apa? Kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, hati-hati, ini bisa mengurangi keimanan, bahkan bisa mengeluarkan dari al-iman. Baik, itu secara ringkas sebab ya naik dan turunnya keimanan. Kemudian kita tambahkan lagi kata Syekh, wa yadullu ala dzalik adillatun katsirah. Dalil tentang bertambah dan berkurangnya keimanan sangat banyak. Di antaranya surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ini intinya. Zadathum imana. Demikian pula Allah berfirman, liyasdadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambah keimanan ya yang ada dalam diri mereka. Surat Al-Fatah ayat yang keempat. Wa ghairu dzalik minal adillah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Dan kata para ulama, setiap dalil tentang bertambahnya keimanan itu sudah otomatis menjadi dalil tentang berkurangnya keimanan. Karena sesuatu yang menerima tambahan pasti menerima apa? Pengurangan. Ya, contoh rekening antum, bisa nambah bisa berkurang atau enggak? Ya? Sering nambah apa kurang? Semoga barokah. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa hum ma'adzalik la yukaffirun ahlal kiblati bimutlaqin ma'asi wal kabair kama yaf'aluhu al khawarij. Dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah setelah menyebutkan definisi iman dan iman bisa bertambah bisa berkurang, mereka tidak mengkafirkan orang muslim hanya karena perbuatan maksiat dan dosa besar yang dilakukannya. Sebagaimana kelakuan kelompok Al-Khawarij. Dan ini adalah ciri khas mereka. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Pezina, pemabuk, pencuri. Dikafirkan oleh kelompok Al-Khawarij. Dan sudah sering kita sampaikan, Al-Khawarij ini masih eksis tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang paling mencolok juga, ciri khas mereka, mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara apa? Mutlak. Ya, mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, keluar dari al-Islam. Ini yang harus antum pahami. Dan syubhat ini, ucapan ini, juga terkadang muncul dari orang-orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, bahkan yang ngaku dai sunnah. Hati-hati ya, sekali lagi pahami ucapan salaf timbang ucapan semua orang dengan ucapan as-salaf. Siapapun kalau menyelisih ucapan salaf pasti keliru, dites. Ada orang
ya mengatakan kalau orang itu makan harta riba, rentenirlah sudah, ya ada rentenir. Kemudian dinasehati, ini riba, tapi tetap dia jadi rentenir. Apakah kafir atau tidak? Hah? Yang lain? Kok jawabannya cuma sedikit orang aja? Bismillah. Nah, tergantung apa? Tergantung. Ana tes lagi, ana ulangi lagi. Barangkali pertanyaannya yang kurang jelas. Tahu rentenir kan? Tahu. Apa rentenir itu? Nanti salah definisi bahaya nanti. Yang ngutangi orang tapi minta apa? Iya, tambahan bunga. Paham ya? Ya, rentenir ini haram atau halal? Haram. Kemudian rentenir tersebut dinasehati. Wahai fulan, perbuatan pekerjaan inti jadi rentenir itu haram. Dia mengatakan, ya gimana lagi? Ya, anak butuh uang. Paham? Ya. Dia tetap bersikeras jadi rentenir padahal sudah apa? Dinasehati. Apakah status rentenir ini setelah dinasehati masih tetap muslim atau kafir? Yakin? Tadi kalian tafsil. Ya, ada perincian atau sudah yakin muslim atau fi manzilah baina manzilatain? Ini harus ditekankan ini. Ini karena pembahasan yang sekali lagi ada penyimpangan bahkan dari yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tes lagi, yakin muslim? Alhamdulillah. Baik. Sudah disampaikan berulang kali pelaku dosa besar. Bahkan seandainya, kita seandainya mulai lahir wek-wek jadi rentenir, ya, sampai mati dalam keadaan menagih, ya bunganya, ya utang orang misalnya, bang, mati dalam keadaan belum bertobat jadi rentenir, kafir atau muslim? Yakin? Alhamdulillah. Inilah akidah ahli sunnah. Ini sebetulnya gamblang, sebetulnya ya simpel. Apapun dosa seorang muslim, ya selamat tadi kata Imam Bukhari, bukan dosa syirik, bukan dosa yang membatalkan keimanan, tetap muslim. Meskipun dia tadi, mulai dari lahir sampai mati belum bertobat, Allah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Paham? Dan sekali lagi ini yang kita isyaratkan dahulu, bahkan seorang syekh, ya di antaranya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini itu dibantah oleh para ulama, di antaranya karena apa? Kesalahan yang fatal dari beliau tentang bab ini. Sekali lagi, ini harus dipahamkan karena inilah sebetulnya salah satu beda antara khawarij dan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan pelaku dosa besar apapun dosanya, bagaimanapun banyaknya, selama itu tidak sampai kepada pembatal keislaman, tidak kafir. Paham? Meskipun sudah dinasehati tadi, kecuali kalau dia mengatakan saya meyakini babi halal misalnya, sudah makan menghalalkan dengan apa? Hati dan juga diucapkan di lisannya. Paham? Ini jelas sudah apa? Kafir. Tapi kalau sekedar dia berbuat dosa, dia tahu itu dosa, sekali lagi apa? Nah, tidak bisa dikafirkan. Paham? Paham? Nah, baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Demikian pula tadi di antara yang mencolok dari ahlu al-bid'ah dari kelompok khawarij, mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah mutlak kafir. Ini juga salah satu ciri khas kelompok al-khawarij. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa ahlu sunnati wal jamaah ma'annahum yarawna anna amal dakhilatun fi musammal iman wa annahu yazidu bi ta'awiyankus bil ma'siyah hum ma'adzalik la yahkumuna bil kufri ala man yadal Islam wa yastaqbilul Ka'bah bi mutlaqi irtikabihi al ma'asi
allati hiya duna syirki wal kufri kama yaf'aluhu al-khawarij. Ahlussunnah wal jamaah, mereka meskipun mengatakan amal bagian dari iman dan bahwasanya iman bisa bertambah bisa berkurang, ya, namun mereka tidak mengkafirkan orang muslim yang sholat menghadap kiblat hanya karena perbuatan maksiat selama itu dibawa dosa kesyirikan, dosa apa? Kekafiran. Sudah kita pernah sampaikan, kesalahan, dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang mengeluarkan dari Islam, yaitulah pembatal-pembatal apa? Keislaman. Di antaranya 10 pembatal keislaman yang sering dibawakan oleh para ulama, meskipun masih banyak pembatal-pembatal keislaman yang lain. Kemudian yang kedua, dosa yang mengeluarkan orang dari ahlu sunnah menjadi ahli bid'ah, meskipun tidak sampai mengeluarkan dari apa? Islam, kalau dia menyelisihi usul al-aqidah, prinsip-prinsip akidah. Ada pula kesalahan yang tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah, tidak pula mengeluarkan dari al-Islam, meskipun mengurangi keimanannya, yaitu tadi maksiat. Paham dong? Dan sekali lagi harus dipahamkan, dosa bertingkat-tingkat, dan juga sudah kita sampaikan wala wal baroknya juga apa? Bertingkat. Orang yang salah dalam kemaksiatan jangan sampai dibenci lebih daripada yang salah dalam apa? Tadi kesyirikan tadi, atau yang jatuh ke dalam kesyirikan atau ke dalam kebid'ahan. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, haitsu qalu man fa'ala kabira fa huwa fid dunya kafir wa fil akhirah mukhalladun finnar la yakhruju minha. Adapun khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir di dunia dan di akhirat kekal di dalam api neraka, tidak keluar darinya. Baik. Kata beliau, fa ahlu sunnah yarawna annal ukhuwah imaniyah sabitatun ma'al ma'asi. Ahlu sunnah berpendapat ukhuwah imaniyah itu masih tetap meskipun dia berbuat kemaksiatan. Artinya status keimanannya masih ada meskipun dia berbuat maksiat. Fal asi akhul lana fil iman. Orang yang berbuat maksiat saudara kita dalam keimanan. Wastadalla Syekh ala dzalik biqauli ta'ala fi ayatil qisas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan beberapa dalil pelaku dosa besar tidak kafir, masih ada keimanannya. Mana dalilnya? Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 178 tentang pembunuhan atau dosa pembunuhan. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattibaun bil ma'ruf. Barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya, ini intinya dari saudaranya yang membunuh, ini masih saudara bagi korban yang dibunuh atau keluarganya. Ya, kata Allah, barang siapa yang dimaafkan tidak dikisos. Ini kalau secara global membunuh orang mukmin, di antara sanksinya dihukum mati kisos. Tapi kalau keluarga korban memaafkan, nggak jadi dikisos, tapi tetap membayar dia denda sesuai dengan ijtihad hakim. Berapa ya dendanya? Misalnya 10 miliar misalnya. Maka kata Allah, maka bagi keluarga korban kalau menagih tadi ya denda tersebut, dia tersebut, hendaknya dengan cara yang baik, jangan sampai kayak debt collector misalnya. Nah, intinya kata-kata min akhi. Al makna annal jani ida afa anhul majni alai awaliyum bi anil qisas wa radiya bi akhdhil mal fi diyah fa ala mustahiqil mal an yatlubahu bin ma'ruf min ghairi unfin. Ya, makna ayat tadi, orang yang membunuh apabila dimaafkan oleh keluarga korban, ya tidak sampai dikisos dan keluarganya ridha dengan membayar harta dia, maka wajib
bagi yang membunuh membayar harta tersebut, dan bagi keluarga korban untuk menagihnya dengan cara yang baik. Ya, min ghairi unfin, tanpa kekerasan. Ya, jangan sampai apa? Karena nggak bayar dibacok juga podo wae lah. Nah, wa alaman alaihil mal an yu'addiyau ilai min ghairi mumatala. Dan bagi yang membunuh, kalau dia memang punya harta tersebut, maka tidak boleh dia menunda-nunda untuk membayarnya. Artinya harus ada kerjasama yang baik. Wa wajul istidlal minal ayah. Namun inti pembahasan dalam bab ini, annahu sammal qatil akhan lil maktul. Allah masih menamakan orang yang membunuh itu saudara, ya, bagi yang dibunuh. Ma'anal qatla kabira min kabair dzunub, padahal pembunuhan termasuk dosa besar. Wa ma hadza lam tazul ma'hul ukhuwatul imaniyah. Meskipun demikian, persaudaraan keimanan tidak hilang dari dua orang tersebut, yang membunuh dan yang membunuh. Namun tetap sebagaimana tadi, yang berbuat dosa itu sempurna imannya atau kafir? Hah? Ya, yang ngantuk bingung ini. Ya, yang membunuh status keimanannya hilang atau sempurna? Tidak sempurna, alias berkurang. Sudah kan? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas. Jazakumullah khairan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi di antara dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pelaku dosa besar tidak kafir, yaitu firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10, yaitu firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang yang beriman saling berperang, saling membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. Kata Syekh, wajlul istidlal minal ayatain karimatain annahu sammahum mu'minin ma'awujudil iktital wal baghi bainahum. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdalil dengan ayat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala masih menamakan orang-orang yang berperang yang saling membunuh tersebut sebagai mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, membunuh dosa besar, tapi Allah masih menamakannya apa? Minal mu'minin. Ini jelas bantahan kepada Khawarij dan Mu'tazilah tadi. Wa sammaum ikhwatan lil mu'minin, dan Allah menamakan mereka saudara bagi orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian Allah mengatakan juga fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara kedua saudara kalian tersebut. Ini penekanannya banyak sekali dalam ayat ini, kata-kata mereka masih bersaudara, bukan saudara kekerabatan, namun saudara dalam keimanan. Wa makna ayat ijmalan, adapun makna ayat secara global, annahu idza taqatala fariqan minal muslimin an yas'au fi sulhi bainahum wa yad'uhum ila hukmillah. Apabila kedua kelompok dari orang-orang muslimin mukminin mereka saling berperang membunuh, maka harus diadakan perdamaian di antara mereka dan diseru mereka kepada hukum Allah. Semuanya harus apa? Dihukumi dengan hukum Allah, bukan dengan hukum hawa nafsu dan seterusnya. Faidah hasala ba'da dzalika ta'addi min ihda ta'ifatain 'alal ukhra wa lam taqbal as-sulh kana 'alal muslimin an yuqatilu hadhihi ta'ifal baghiyah.
hatta tarji'a ila amrillah. Kalau sudah ada perdamaian, namun ada salah satu pihak yang curang, melampaui batas atas yang lain, maka boleh untuk diperangi. Ya, ini kaidah. Misalnya dalam satu kantor ada dua, misalnya pegawai yang bertikai, sudah didamaikan, sudah jabat tangan, rangkulan, namun besoknya nyerang di medsos misalnya. Ya, yang perlu diperang yang mana ini? Enggak malah dicium jidatnya, enggak. Oh, enggak dikasih gaji tambahan. Nah, ini sekali lagi kalau mau berhukum dengan hukum Allah, tapi kalau mau berhukum dengan hukum hawa nafsu beda. Mana yang menguntungkan atasan, maka yang dibela. Ini sekali lagi jauh daripada hukum Allah. Ini kata Allah, kalau yang berbuat curang, yang menyimpang dari perdamaian tadi, harus yang ditindak, bukan malah puji-puji, bukan malah dibela. Kemudian kata beliau, hatta tarja ila amrillah wa hukmihi, sampai dia kembali kepada perintah Allah dan hukum Allah. Fa in raja'at tilka taifa an baghiha wa ajabati da'wa ila kitabillah wa hukmihi fa 'alal muslimin an ya'dilu baina taifatain fil hukmi. Kalau mereka yang berbuat curang tadi, yang nakal, yang tidak mau mengikuti perdamaian tadi, maka harus diperangi. Kalau memang sudah ikut, wajib untuk berlaku adil kepada mereka. Intinya semuanya harus ditengahi dengan hukum Allah. Ya, mana yang hak, mana yang batil. Bukan suruh mengalah terus yang didolimi. Dihukumi dengan hukum Allah. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang dolim, mana yang madlum. Jangan sampai yang didolimi disuruh bersabar terus, yang mendolimi dikasih senjata disupport. Ya, ini hukum hawa nafsu, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa yataharraw shawab al-mutabiq li hukmillah. Dalam mendamaikan itu harus dicari mana yang benar sesuai dengan hukum Allah, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Karena dia yang menguntungkan pribadinya dibela, didukung, meskipun jelas-jelas dia berbuat zalim. Ini jauh daripada hukum Allah. Wa ya'khudhu ala yadi ta'ifati dzalimah. Kalau dalam hukum Allah yang zalim, yang dicegah, unsur akhaka zaliman au madluman. Kata Rasul, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kata Rasul, yang dizalimi, jelas bagaimana cara menolongnya, membantunya, dibela. Adapun yang berbuat zalim dicegah daripada kezaliman. Tapi ada sebagian orang yang naudzubillah min dzalik, seperti tadi, yang dizalimi disuruh seperti kalau kita buat ilustrasi, ada preman mukuli pedagang kecil karena nggak ngasih uang, dipukuli. Yang dipukuli disuruh sabar, insyaallah. Premannya dikasih pentungan, bukan dipentung, bukan. Dikasih pentungan buat mentung pedagang tadi. Yang ngasih pentungan waras atau enggak? Baik, udah gizi. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh, wa ya'khudhu ala yadi taifati dhalimah hatta takhruja minadh dhulm wa tuaddi ma yajib 'alaiha lil ukhra. Summa amara Allah subhanahu muslimin an yadilu fi kulli umurihim ba'da amrihim bihadzal adl al khas bi taifatain al muqtatilatain. Kemudian Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku adil dalam segala hal, setelah Allah mewajibkan berlaku adil kepada dua kelompok tersebut.
Allah berfirman, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah karena Allah suka cinta kepada yang berbuat keadilan. Yaitu tadi menempatkan mana yang salah disalahkan, mana yang benar itu dibela, bukan yang yang dibela bukan yang salah, yang dolim, bukan yang benar disalahkan. Itu namanya az-zulm. I'dilu innallaha yuhibbul adilin. Wa qalu ta'ala, kemudian firman Allah selanjutnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Ini dibahas dari segi bahasa, kita lompati. Wal makna annahum yarji'un ila amrin wahidin wahal iman fahum ikhwatun fiddin. Intinya sama, Allah masih menamakan mereka yang bertikai berperang sebagai mukminin, orang-orang yang beriman. Fa aslihu baina akhawaikum, yakni kullu muslimaini takhasama wa taqatala. Wa takhsisul isnain bi dzikr isbati wujubil islah fi ma faqahuma bi tariqil aula. Allah menyebutkan apabila kedua kelompok dari orang beriman, bukan hanya dua kelompok saja yang bertikai kemudian didamaikan, kata-kata dua kelompok ini menunjukkan lebih dari itu. Didamaikan atau tidak? Lebih utama lagi, cuma sekedar ini permisalan kalau ada dua kelompok, kalau ada 3, 4 juga sama. Perintah Allah, damaikanlah, dan seterusnya tadi. La'allakum turhamun, ay bisababi takwa, dan agar kalian dirahmati Allah karena ketakwaan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.